Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga anak-anak ustazah selalu berada dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak ustazah, apakah anak-anak ustazah sudah melaksanakan sholat duha? Alhamdulillah. Dan apakah anak-anak ustazah sudah sarapan? Masya Allah, kita harus sarapan dulu ya sebelum belajar. Oke, nah ustazah, sebelum kita mulai belajar, kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak ustazah, pembelajaran hari ini adalah tentang pembelajaran 6 pada tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, kita akan masuk kepada pembelajaran 6. Nah, baiklah anak ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ustazah bisa membaca dan menyebutkan teks dalam bacaan. Yang kedua, anak-anak ustazah tahu manfaat sikap persatuan dengan teman. Kemudian, anak-anak ustazah bisa menentukan pola barisan pada bangun ruang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola barisan pada bangun datar. Baiklah anak ustazah, kita akan masuk pada pembelajaran hari ini. Sekarang, coba anak ustazah perhatikan gambar teks berikut ini. Itu adalah teks tentang flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Nah, ayo kita baca teksnya bersama-sama. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan kita sangat terganggu karena banyaknya asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Nah, jadi karena adanya kerusakan lingkungan, maka kesehatan kita akan terganggu. Nah, ya, perhatikan lagi teks berikut ini. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Pemburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak ustazah harus tahu flora dan fauna. Kalau flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Itu artinya kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, coba sekarang anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana cara kita melestarikan flora dan fauna? Nah, ada Dayu sedang memupuk tumbuhan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melestarikan flora, yaitu tumbuhan dengan merawatnya, memberikan pupuk, kemudian menyiramnya setiap hari. Nah, karena tumbuhan juga memberikan oksigen kepada manusia agar lingkungan tetap bersih dan kita bisa menghirup udara segar. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ya? Iya, Paman sedang menyiram kebunnya. Nah, Paman memberikan bentuk cara melestarikan lingkungannya dengan menyiram tanaman di kebun.
Nah, sekarang anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah tentang fauna. Nah, di mana pada gambar berikut ini anak-anak memberikan makan kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita harus saling menyayangi dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menyakiti hewan-hewan yang ada di lingkungan, harus diberi makan, minum, dan disayangi. Nah, anak ustazah, coba perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar Dayu dan teman-temannya sedang menyiram bunga. Nah, ini adalah bentuk dari kebersamaan, di mana kebersamaan itu adalah suatu sikap untuk bersatu. Nah, kita harus melakukan kebersamaan tersebut di lingkungan di tempat umum seperti menyiram bunga bersama-sama atau bergotong royong. Salah satu manfaatnya bisa berbagi pengalaman dengan teman. Kemudian manfaat yang lain adalah pekerjaan kita bisa cepat selesai. Kemudian manfaat yang lain, kita bisa memiliki banyak teman. Nah, ini adalah manfaat dari kebersamaan dan bersatu. Nah, anak-anak ustazah juga bisa melakukan hal seperti itu bersama kakak dan adiknya di rumah, agar terciptanya kerukunan dan kesejahteraan di lingkungan kita. Nah, jangan lupa anak-anak ustazah untuk selalu menerapkan sikap kebersamaan di lingkungan kita. Nah, sekarang kita perhatikan benda yang dipegang oleh Edo berikut ini. Benda apa? Nah, pintar anak ustazah. Ini adalah benda tabung. Ini merupakan bangun ruang yang disebut dengan tabung, seperti botol minuman anak ustazah ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan menentukan pola barisan bangun ruang. Nah, coba anak ustazah perhatikan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan pola barisan bangun ruang. Nah, hari ini kita kembali belajar menentukan pola barisan bangun ruang. Nah, coba anak ustazah perhatikan pola bangun ruang berikut. Nah, pola bangun ruang tabung. Nah, 2 tabung yang berdiri, 1 tabung yang rebah. Kemudian 2 tabung yang berdiri, 1 tabung yang rebah, 2 tabung yang berdiri, dan 1 tabung yang rebah. Nah, seperti ini contoh dari pola barisan. Nah, coba perhatikan lagi pola barisan bangun ruang berikut ini. Nah, sangat mudah ya anak ustazah untuk menentukan pola barisannya. Nah, ustazah punya contoh lagi. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, seperti ini contoh pola barisan bangun ruang. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa menentukan pola barisannya. Nah, ustazah memiliki contoh lagi. Nah, sangat mudah untuk menentukan pola barisan pada sebuah bangun ruang. Nah, anak-anak ustazah, sampai pada pola barisan bangun ruang pembelajaran kita di semester 1 ini. Dan insya Allah kita akan melaksanakan ujian penilaian harian dan ujian akhir dari semester 1. Nah, anak-anak ustazah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa mengerti apa yang ustazah sampaikan. Jangan lupa belajar untuk melaksanakan ujian pembelajarannya nanti di bulan Desember insyaallah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Oke, semangat untuk belajar anak-anak ustazah.